Halo semuanya, selamat datang di channel Sains Farmasi ya guys. Oke, di video kali ini kita akan fokus saja ngebahas terkait dengan soal. Ini adalah soal-soal yang berhasil dikumpulkan sebagai prediksi untuk persiapan ini ya, persiapan daripada UKAI ya. Untuk video ini kita cukup bahas per 5 soal aja mungkin ya. Dan selanjutnya mungkin kita akan bahas juga hasil bagaimana, jawaban yang benar bagaimana, dan juga pembahasannya. Oke, ini adalah soalan yang pertama. Oke, soalan pertama di sini adalah seorang ibu datang ke apotek bertanya tentang kondisi anaknya yang berusia 10 tahun. Ia mengalami gigi yang berwarna kecoklatan. Oke, ini anak-anak ya, berusia 10 tahun, gigi yang berwarna kecoklatan. Saat balita, anak tersebut beberapa kali mendapatkan antibiotik. Dan antibiotik apa yang menimbulkan masalah tersebut? Yang A, eritromisin, B, ampicillin, yang C, tetrasiklin, D, clindamycin, dan E, cefixim. Oke guys, mungkin di sini teman-teman sudah pada tahu ya jawabannya apa ya. Oke, jawabannya adalah benar tetrasiklin ya, sebab situ sudah sangat jelas sekali. Kalau tetrasiklin merupakan antibiotik dengan spektrum luas yang dapat menginhibisi berbagai macam bakteri, broad spektrum dia sifatnya. Dan konsumsi antibiotik tetrasiklin selama masa pertumbuhan gigi hingga usia 8 tahun telah diketahui bisa membuat gigi anak mengalami perubahan warna menjadi kuning. Artinya bukan karena nggak gosok gigi ya, tapi memang pengaruh daripada tetrasiklin ini bisa menjadi kuning, coklat, atau bahkan hitam yang bersifat permanen ya. Ini jawaban dikutip dari Farmakoterapi di Piro ya. Oke, lanjut aja kita ke soalan yang kedua. Soalan kedua itu ada pasien yang didiagnosa epilepsi dan obat yang digunakan selama ini adalah phenytoin dengan dosis 200 mg yang digunakan 2 kali sehari ya, selama 4 tahun terakhir dan tidak mengalami kejang, status epileptikus, dan pasien segera diberi penanganan di instalasi gawat darurat. Pertanyaan adalah obat apa yang tepat untuk keluhan tersebut ya. Jadi ini selama 4 tahun terakhir tidak mengalami kejang ya, dan dia menggunakan phenytoin akhir-akhir ini. Dan obat apa yang tepat untuk keluhan tersebut? Yang A adalah carbamazepine, B asam valproat, yang C phenobarbital, yang D adalah midazolam, dan E lorazepam. Oke, ini semua digunakan ya untuk epilepsi tentunya ya. Jadi jawaban mana yang paling tepat? Oke, kita langsung buka aja jawabannya. Jawabannya tentu saja asam valproat ya. Di pembahasannya asam valproat merupakan lini kedua apabila kejang masih berlanjut ya. Oke, next kita lanjut ke soalan yang ketiga. Soalan ketiga adalah suatu industri farmasi yang ingin membuat tablet salut, namun terjadi permasalahan crack pada tablet salut tadi. Dan apa solusi daripada permasalahan tersebut? Artinya cara untuk mengatasi crack tadi ya. Yang A mengurangi pewarna, yang B mengurangi kekerasan, yang C menambah plasticizer, yang D itu menambah konsentrasi gulanya untuk salut tadi ya. Yang E itu mengurangi viskositas penyalut. Ayo anak-anak Tefar, mana nih jawabannya? Oke, kita lanjutkan ini untuk jawaban dan pembahasannya. Kita harus menambahkan atau seyogianya itu menambahkan atau sebaiknya menambahkan plasticizer. Alasannya cracking adalah kerusakan tablet pada bagian tepi ya, pada bagian tepi tablet. Oke, ini ada gambar tablet di sini ya. Ini tablet crack di bagian tepinya saja, dan ini dapat diatasi dengan penambahan plasticizer. Ini jawaban citasinya dari Pharmaceutical Dosage Form tablet edisi 3 tentunya. Oke, next lanjut aja kita ke soalan nomor 4. Soalan nomor 4 adalah pasien asma yang diberi aminofilin dan selanjutnya pasien mengkonsumsi ayam bakar. Wah, enak kali ayam bakar ya. Dan kemudian terapi menjadi tidak efektif dan kadar aminofilin dalam plasma itu menurun. Dan apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Apakah ayam bakarnya? Oke. Pilihan pertama adalah
peningkatan aminofilin karena lemak ayam bakar tadi ya. Ya, kalau kita ketahui kalau ayam dibakar itu keluar minyaknya, keluar lemaknya. Dan yang B itu penurunan kadar aminofilin karena senyawa hidrokarbon. Oke, hidrokarbon. Yang C itu peningkatan kadar aminofilin karena senyawa hidrokarbon. Jadi hidrokarbon dua kali ya di sini dibahas ya. Oke, ini ada penurunan, yang di B, yang di C itu peningkatan. Yang D adalah kadar aminofilin akan menurun karena kompleksitas atau kompleksasi mineral daripada ayam bakar. Yang E itu penurunan kadar aminofilin karena lemak ayam. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah ini karena lemak ya. Lemak itu senyawa hidrokarbon tentunya. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B, yang dimana penurunan kadar aminofilin karena adanya senyawa hidrokarbon. Jadi diketahui ya, aminofilin itu berinteraksi dengan hidrokarbon. Pembahasannya, ayam bakar yang mengandung senyawa karbon aktif makin gosong semakin tinggi tingkat senyawa hidrokarbonnya. Dan hidrokarbon bersifat absorpsi sehingga dapat menurunkan kadar daripada aminofilin. Tapi di sini bukan hanya ayam bakar saja ya. Jadi sesuatu yang sifatnya lemak ya, yang dibakar, dan mungkin sate ayam juga masuk kali ya, sate ayam, sate sapi itu segala macamnya. Dan yang berhubungan dengan hidrokarbon tentu saja akan berinteraksi dengan aminofilin. Oke, next ke soalan terakhir ya, soalan nomor 5 ya. Soal nomor 5 adalah ini hitung-hitungan kayaknya ya. Dan zat aktif asam mefenamat itu dilarutkan di dalam pelarut 5 ml. Kemudian diencerkan dengan pelarut lainnya hingga 100 ml atau AD 100 ya. Dan sejumlah 0,5 ml larutan encer tersebut diukur absorpsinya. Dan didapatkan absorpsinya 3,2 dengan A1% itu adalah 30 dan kuvet itu 1 cm. Dan berapa konsentrasi sampel? Oke, ada satu yang A ya. Yang A itu 0,1067, yang B 1,067. Nih geser aja kali komanya ya. Dan yang C itu ada 2,13, D ada 0,05 dan E itu ada 21,3. Oke, ini ya, ini hubungannya dengan spektrofotometer ya sepertinya. Oke, langsung aja kita bahas jawabannya. Jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya adalah 2,13. Pembahasannya ada menggunakan hukum Lambert-Beer sini, di mana A sama dengan A kali B kali C atau Y sama dengan A tambah BX ya. Atau bisa juga dengan rumus ini, hukum Lambert-Beer, di mana 3,2 di sini ya guys ya, absorbannya. Dan 30 itu adalah A1% ya, oke. Dan 1 itu adalah kuvetnya, di mana konsentrasi dapat kita cari dengan membalikkan ke konsentrasi di sini ya. Oke, C yang ada di depan itu dia menjadi 0,1067 kali faktor pengincaran 20 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu adalah 2,13. Oke guys, gitu aja 5 soalnya kita bahas di sini ya. Cukup 5 soal aja per video. Kita akan bahas nanti sampai selesai nanti ya guys ya. Oke, thank you yang sudah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di next video.